Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wa hdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk mempelajari ar-rijal haula rasul, manusia-manusia terbaik yang Allah pilih untuk menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang Khulafaur Rasyidun. Pada kesempatan yang mulia ini, kembali kita akan melanjutkan membahas sosok sahabat Rasulullah yang lain. Senantiasa kita ingatkan pada pribadi kami dan kepada pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, urgensi untuk senantiasa kita membaca dan mempelajari kehidupan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran golongan yang Allah ridhoi, golongan yang Allah berikan surga kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, alladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum." Orang-orang yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka inilah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin lagi masuk dari golongan muhajirin karena masa mereka sudah lewat. Iya, muhajirin itu orang Mekah yang hijrah ke Madinah, generasi awal umat Islam. Tidak mungkin lagi saya atau antum masuk dalam golongan muhajirin, karena kita juga tidak pernah ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua juga sebagai orang Ansor, ini juga sudah tertutup peluang kita. Kita juga tidak mungkin masuk sebagai orang Ansor. Orang Ansor itu pribumi Madinah yang menerima kalangan muhajirin, ya, menolong mereka, menjamu mereka. Ini juga tidak mungkin lagi. Satu-satunya peluang kita untuk masuk golongan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan kelak ke dalam surganya insyaallah taala adalah yang ketiga yang Allah sebutkan tadi, walladzina tabauhum bi ihsan. Mereka yang mengikuti dua golongan tadi dengan baik. Disinilah peluang kita. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah baik dari kalangan muhajirin dan ansor kalau kita tidak mencintainya? Dan bagaimana mungkin kita mencintai mereka kalau kita tidak mengenalnya, tidak mempelajarinya? Hal yang paling minimal yang dimiliki oleh orang yang akan mengikuti sesuatu adalah mencintainya. Dan hal yang paling minimal yang dimiliki oleh orang yang mencintai sesuatu adalah pengetahuan tentang apa yang dicintainya. Bagaimana bisa seseorang mencintai apa yang tidak diketahuinya? Maka ini penting untuk senantiasa kita ulang-ulangi, untuk senantiasa kita membaca bagaimana perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabatnya, agar melahirkan cinta. Dan dari cinta ini kemudian melahirkan ittiba, ya, mengikuti bagaimana sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkontribusi terhadap agama yang mulia ini. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas satu sosok yang sangat penting di dalam agama kita, yaitu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang yang awal-awal masuk ke dalam Islam. Beliau radhiyallahu taala anhu sebagai seorang sahabat yang memiliki kedekatan khusus dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memiliki keutamaan yang luar biasa. Yang pertama, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Abdurrahman bin Auf adalah ahadu al-ashrati al-mashhudi lahum bil jannah.
salah seorang dari 10 sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghuni surga. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan 10 sahabatnya yang dijamin masuk surga. Ya, dan ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dari sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf. Jadi hadis ini juga diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf langsung. Masya Allah. Dan hadisnya hadis yang sahih. Abdurrahman bin Auf mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Abu Bakrin fil jannah. Abu Bakar itu akan masuk surga. Wa Umar fil jannah. Dan Umar juga akan masuk surga. Wa Uthmanu fil jannah. Uthman juga akan masuk surga. Kemudian wa Aliyun fil jannah. Dan Ali juga akan masuk surga. Wa Tolhatu fil jannah. Tolha akan masuk surga. Wa Zubairu fil jannah. Dan Zubair akan masuk surga. Yang ketujuh siapa? Wa Abdurrahman ibnu Auf fil jannah. Abdurrahman bin Auf akan masuk surga. Yang kedelapan wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Dan yang kesembilan adalah wa Sa'idun bin Zaid fil jannah. Dan yang terakhir, yang ke-10, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Ubaidah Ibnul Jarrah fil jannah. Ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Ya, dan ulama kita menyebutkan hadisnya hadis yang sahih. Inilah 10 sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut namanya secara khusus bahwa 10 orang ini akan menjadi penghuni surga. Dan akidah kita, akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwa tidak ada orang yang bisa dipastikan masuk surga kecuali orang-orang yang pernah disebutkan oleh Rasulullah. Bagaimanapun baiknya orang itu, di masa kita mungkin ada seorang ustadz yang kita kagumi kesolehannya, ilmunya, ibadahnya, waroknya. Tidak bisa kita pastikan bahwa si fulan ini pasti akan masuk surga. Walaupun tanda-tanda kematiannya, baik. Tidak bisa kita pastikan bahwa si fulan akan menjadi penghuni surga. Kita hanya bisa roja saja. Ya mudah-mudahan insya Allah tanda-tandanya baik. Ya ini merupakan kabar gembira, ini merupakan pertanda baik. Semoga ya husnul khatimah. Tetapi apakah si fulan kemudian masuk surga? Ini perkara yang gaib. Kita tidak tahu masa mendatang bagaimana keputusan Allah Subhanahu wa taala, kecuali nama-nama yang pernah disebutkan oleh Rasul seperti 10 sahabat tadi. Begitu juga sebaliknya. Iya. Ada orang mungkin yang sangat kelam sekali masa lalunya. Banyak sekali mungkin dosanya ya. Di zahir yang kita lihat, karena kita hanya menghukumi apa yang terlihat. Kita tidak hukumi apa yang ada di dalam hati seseorang. Kita tidak bisa pastikan bahwa orang ini akan menjadi penghuni neraka. Kecuali orang yang pernah juga dilis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, dan yang lainnya. Ini merupakan akidah kita. Nah ini jamaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 10 sahabatnya ini sebagai penghuni surga. Sekiranya tidak ada keutamaannya Abdurrahman bin Auf, kecuali hanya ini saja, maka sudah selesai. Sudah selesai. Apa lagi yang perlu dibahas kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjamin bahwa ia merupakan penghuni surga? Apa yang sebenarnya kita khawatirkan lagi? Apa yang merupakan target dan yang ingin kita kejar lagi kalau kita sudah mendapatkan jaminan sebagai penduduk surga? Dan inilah yang semua kita harapkan sebagai orang yang beriman. Dan Abdurrahman bin Auf bersama dengan sahabat-sahabat Rasulullah yang lainnya sudah mendapatkan keutamaan ini. Ya, inilah harapan kita, meskipun kita tidak ada jaminan ya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita merupakan penghuni surga, maka caranya itu tadi, walladzina tabauhum bi ihsan. Mereka yang mengikuti
kehidupan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ustaz, sekalipun tidak sama, minimal kita mendekati ya. Iya, betul. Kita sadar bahwa keimanan kita berbeda dengan sahabat Rasulullah. Ya, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, kalau engkau ingin mengambil teladan, maka teladanilah orang yang sudah meninggal. Ya, karena orang yang sudah meninggal itu track recordnya sudah selesai. Sementara orang yang hidup ini masih berjalan kehidupannya, kita tidak tahu bagaimana akhirnya. Iya, dan kenapa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dijadikan sebagai prototipe, kata sahabat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipilihkan oleh Allah orang terbaik. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hati semua hambanya, makhluknya, ternyata ia mendapati bahwa hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbaik. Kemudian setelah hati para nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memperhatikan hati manusia yang lain. Lalu ia mendapatkan bahwa hati sahabatlah yang terbaik, makanya ia dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan mungkin sampai pada martabat mereka, pada makom mereka. Tetapi saddidu, berusahalah, wa qaribu, dan berusaha untuk mendekat. Ya, mendekat dan meneladani kehidupan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan ini yang seharusnya yang diajarkan kepada generasi muda kita, terutama pada pendidikan anak usia dini. Bagaimana mereka memiliki prototipe, bagaimana mereka memiliki idola sejak dini. Ya, jangan sejak dini anak-anak kita, adik-adik kita yang masih kecil itu sudah terdoktrin dengan Bobo Boy, dengan Spider-Man, dengan apa lagi dan seterusnya. Yang sebenarnya ini adalah orang-orang atau tokoh-tokoh yang imajiner, tokoh-tokoh yang dihayalkan, kepahlawanannya dibuat-buat, fiksi. Iya, beda dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan memang dengan sahih, dengan bersanad bagaimana kepahlawanan mereka, sehingga mereka tidak bingung, tidak salah dalam memilih idola. Karena ini idola itu nanti akan mempengaruhi pola hidup seseorang, pandangan hidup seseorang. Ya, kalau idolanya itu yang orang hedon, ya pakaiannya bagaimana, orang cenderung akan mengikuti. Ya, kita akan lihat pernah itu ada heboh sekedar bungkusan makanan itu sampai orang antrian panjang untuk mendapatkan logo idolanya itu yang ada di bungkusan makanan itu. Ya, kan orang cenderung akan mengikuti idolanya. Makanya kalau sejak dini kita tanamkan pada generasi muda kita, terutama di pendidikan anak usia dini, meneladani Zubair, meneladani Abdurrahman bin Auf, maka ia juga cenderung akan tertanam pola hidup yang seperti itu. Bagaimana ia termotivasi untuk bekerja mendapatkan harta, tetapi harta itu sebagaimana Abdurrahman bin Auf gunakan harta tersebut. Bukan sekedar untuk beli pakaian model idola yang ada sekarang ini di sebagian remaja, tetapi bagaimana ia kemudian menghabiskan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ia habiskan umurnya untuk mengkhidmah agama ini. Ini yang pertama, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Yang sekiranya tidak ada keutamaan yang lain kecuali hanya ini saja, maka sudah selesai, ini sudah cukup. Karena inilah merupakan harapan setiap orang beriman. Bagaimana ia divonis, ya, mendapatkan keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghuni surganya. Ya, kita bisa bayangkan jamaah sekalian, bagaimana kalau di kehidupan dunia ini kita mendapatkan kabar gembira. Ya, jangankan mendapatkan surga, hal-hal yang duniawi yang mungkin sifatnya lebih kecil, ya, dalam undian misalnya mendapatkan motor atau rumah, itu kan gembiranya luar biasa. Maka bagaimana lagi bagi orang beriman yang sudah mendapatkan keputusan bahwa si fulan akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghuni surga. Ini yang pertama. Yang kedua, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa min manaqibihi, di antara keutamaan Abdurrahman bin Auf, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a Allah lahu an yashqiyahu min salsabil. Allah Subhanahu wa Ta'ala
mengaruniakan keutamaan kepada Abdurrahman bin Auf lewat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakannya secara khusus. Abdurrahman bin Auf pernah didoakan oleh Rasulullah agar kelak Abdurrahman bin Auf bisa minum dari salsabilil jannah, mata air surga. Orang yang bisa minum mata air surga berarti otomatis ia adalah pertama penghuni surga. Yang kedua yang mendoakannya ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tahu sendiri bagaimana doanya, doa beliau. Kenapa jamaah sekalian Abdurrahman bin Auf ini sampai didoakan secara khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kelak ia bisa meminum dari mata air surga, dari salsabilil jannah. Ada hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul li azwajihi. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada istri-istrinya. Apa kata Rasul kepada istri-istrinya? Innalladzi, sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahnu alaikunna ba'di lahu was-sadiqul bar. Setelahku, kata Rasulullah, ada nanti orang yang akan memperhatikan kalian, yang menyayangi kalian, yang mana orang ini adalah orang yang jujur dan orang yang sangat baik. Allahumma ski Abdurrahman bin Auf min salsabilil jannah. Ya Allah, berikanlah minum kepada Abdurrahman bin Auf dari mata air surga. Ternyata orang yang akan memperhatikan dan mengasihi istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf. Karena itu tadi, karena ia merupakan pebisnis yang sukses. Ia merupakan orang yang kaya, sehingga ia bisa menggunakan hartanya ini pada jalan-jalan kemuliaan. Di antara jalan kemuliaan utama yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf, ia kemudian menanggung kehidupan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud hadis Rasulullah bahwa sebaik-baik harta adalah harta di tangan orang yang soleh. Karena harta bagi orang soleh itu setidaknya dua verifikasi. Yang pertama, dari mana harta itu ia dapatkan dan kemana harta itu ia belanjakan. Abdurrahman bin Auf ini seorang pebisnis, seorang pedagang yang jago, dan hartanya itu dipakai untuk kemuliaan. Salah satu kemuliaan yang ditempuh oleh Abdurrahman bin Auf yaitu ia menyedekahkan hartanya, ia menginfakkan hartanya sebagian itu untuk kehidupan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanggung kehidupan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini lebih rinci lagi diriwayatkan oleh Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata ibunda kita Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, inna amrakunna lamimma yuhimmuni ba'di. Sesungguhnya urusan kalian, wahai istri-istriku, bagaimana nasib kalian nanti sepeninggalku, adalah sesuatu yang sangat serius bagi saya. Sesuatu yang sangat penting bagi saya, kata Rasul. Jadi Rasulullah memikirkan bagaimana nanti kehidupan istri-istrinya sepeninggalnya. Karena istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 11. 2 yang meninggal sebelum meninggalnya Rasulullah. Ada 9 yang Rasulullah tinggalkan, yang artinya ia ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanda. Dan kata Rasulullah, sesungguhnya urusan kalian, wahai istri-istriku, itu adalah urusan yang serius bagi saya sepeninggalku nanti. Walan yasbiru alaikunna illa sabirun. Dan tidak ada yang bisa bersabar mengurus kalian nanti kecuali memang hanya orang yang sabar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qalat,
Kemudian Aisyah mengatakan li Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Aisyah mengatakan kepada Abu Salamah ini adalah putra dari Abdurrahman bin Auf. Ia menyampaikan kabar gembira dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada putra Abdurrahman bin Auf. Saat Abdurrahman bin Auf sudah meninggal, maka Aisyah menyampaikan kabar kepada putra Abdurrahman bin Auf, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Fasakallahu abaka min salsabilil jannah." Allah akan memberikan minum kepada bapakmu, kepada ayahmu dari mata air surga. Ya, turidu Abdurrahman bin Auf wa qad kana wasala azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam bimalin bi'at bi arba'ina alf. Ya, bimalin bi'at bi arba'ina alfan. Enggak ada papan tulis lagi ya. Jadi saat itu bagaimana besarnya infak Abdurrahman bin Auf atau tunjangan yang diberikan oleh Abdurrahman bin Auf untuk kehidupan istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu 40.000 dinar. 40.000 dinar ini bukan nilai yang sedikit. Satu dinar itu 4,25 gram Emas ya. emas. Iya. Jadi 4,25 kali 40.000. Nah, itu berapa itu? Ya, 4,25 kali 40.000. 4 saja kali 40.000 itu sudah 160.000. 178.500 Ustaz ya. Iya. Kalau 42.000. 4,25 kali 40.000. 4,25. Iya, 4,25 kali 40.000 170.000 ya. 178. Oh, kali 42.000. 40.000. 40.000. 40.000 kali 4,25. 170. 170.000. Masya Allah. Jadi kalau 1 gram, sekarang anggaplah 1 juta, berarti Abdurrahman bin Auf tidak kurang tunjangannya. Ia keluarkan hartanya untuk kehidupan istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu 170 miliar. Ya, 170 miliar. Ya mungkin kalau kita berpikir, ya kok ada ya orang yang bisa seperti itu? Masya Allah. Nah, Iya, kok sampai ada orang rela menghabiskan hartanya ya sampai demikian banyak. apalagi notabene bukan dari keluarganya sendiri. Iya, betul. Bukan memiliki hubungan darah dengan semua istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harta kalau ia mau berpikir egois, harta itu kan dari keringat sendiri. Nah, Ustaz. Ya, menghidupi istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan merupakan kewajibannya secara individu. Nah, Ustaz. Ya mungkin bisa dari harta Baitul Mal, tetapi ternyata ini inisiatif yang mulia dari Abdurrahman bin Auf. Dan ini juga motivasi yang ingin kaya, maka marilah menjadi orang kaya seperti Abdurrahman bin Auf. Harta itu kita banyak, kita kumpulkan, tetapi supaya berdampak luas juga. Nah, jangan sekedar harta itu dipakai sekedar untuk foya-foya, untuk dihabiskan untuk pribadi sendiri, yang merupakan pertanggungjawaban yang semakin berat. Karena semua harta itu kan akan di-screening nanti. Ya, semakin banyak harta, berarti otomatis semakin banyak pertanggungjawaban. Dan ini kecerdasan seorang Abdurrahman bin Auf. Bagaimana ia mendepositokan hartanya yang banyak itu di langit. Bagaimana ia ingin ketemu kembali dengan harta yang telah dikumpulkannya. Dengan apa? Dengan diinfakkan di jalur-jalur yang baik. Iya, kalau kita sekarang kan jalur-jalur kebaikan ini banyak. Ada ma'had, ada panti-panti asuhan, ada masjid, ada pembangunan apa? Ya, pembangunan sosial, sarana sosial, maka disitulah seharusnya kita alokasikan harta kita. Ajaib memang para salaf kita dalam berinteraksi dengan titipan Allah Subhanahu wa taala yang bernama harta ini. Seperti Abdurrahman bin Auf, dan sering juga kita bahas seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini orang-orang kaya di masa Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq yang ia membeli Bilal, membebaskan Bilal dengan harga yang sangat tinggi, tetapi tidak mikir. Ya, saat membebaskan Bilal, ya, Umayyah bin Khalaf itu mengejeknya. Ya, apa ya namanya, mencibir. Ya, sekiranya tadi engkau tawar itu, maka saya akan menurunkan harganya. Karena dia ambil kesempatan, karena saat itu Bilal disiksa, Abu Bakar mau beli. Umayyah bin Khalaf ini ambil kesempatan untuk
Meng-up tinggi, Ustaz. meng-up harga karena penawaran tinggi biasanya kan itu teori ekonomi umum itu. Nah, Ustaz. Kapan penawaran tinggi, maka harga juga akan Tinggi. ikut naik. Nah, itu yang dilakukan oleh Umayyah bin Khalaf. Akan tetapi apa kata Abu Bakar, sekiranya pun engkau naikkan lagi harganya, maka saya tetap akan membebaskannya. Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, wasayujannabuhal atqa. Ya, sungguh neraka itu akan dijauhkan dari orang yang paling bertakwa, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kenapa lagi-lagi permasalahan harta? Ya, makanya ulama kita berdialektika, berdiskursi yang sangat alot, yang mana yang lebih utama? Ya, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Ada yang mengatakan yang miskin dan bersabar karena itu yang dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupannya sederhana, ya, dan kemudian ia bersamar dengan kondisi itu. Yang kalau Rasulullah menginginkan dunia bisa saja Allah memberikannya. Sebagian ulama mengatakan orang kaya yang bersyukur lebih utama karena dengan hartanya ia bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak punya. Orang mau umroh kan butuh uang. Orang berzakat kan lagi-lagi masalah uang. Orang mau buat media dakwah juga lagi-lagi urusannya adalah urusan uang. Ya, makanya ulama akhirnya menyimpulkan bahwa yang terbaik adalah yang paling bertakwa. Ya, siapa yang bisa berbuat banyak, berbuat kebaikan lebih banyak dan berkualitas, maka itulah yang terbaik. Dan ini telah dicontohkan oleh Abdurrahman bin Auf bagaimana berinteraksi dengan harta. Ya, ia bagaimana menanggung kehidupan istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, keutamaan dari tokoh yang kita bahas ini adalah bahwa beliau merupakan ahlu Badr, ya, alumni Badar. Ya, ahlu Badar ini memiliki keutamaan. Ya, jadi orang-orang yang pernah ikut di perang Badar ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada mereka, i'malu ma syi'tum. Lakukan apa saja yang kalian ingin lakukan. Qad ghafartu lakum. Ya, sungguh aku telah mengampuni kalian semua. Ada sahabat Rasulullah dari kalangan ahlu Badar ini, ya, itu pernah terjatuh dalam kekeliruan. Namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Saat Rasulullah ingin membebaskan atau menaklukkan kota Mekah, ya, Hatib ini kemudian langsung berkirim surat kepada orang-orang yang ada di Mekah tentang rencana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tinjauan hukum. Ini kan pelanggaran yang sangat berat, membocorkan rahasia negara, rahasia kaum muslimin yang bisa berdampak besar. Yes. Akan tetapi Allah langsung memberitahukan kepada Rasul lewat malaikat Jibril bahwa ada surat yang dititip pada seorang wanita yang akan berangkat ke Mekah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memerintahkan kepada dua orang sepupunya, yaitu Zubair bin Awam dan Ali bin Abi Thalib, untuk cepat menyusul wanita itu dan mengambil surat itu. Ali dan Zubair langsung kemudian mengejar wanita itu dan didapat. Ya, surat itu kemudian diambil dan dihadapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini pelanggaran yang berat dan diketahui ternyata surat ini yang nulis adalah sahabat Rasulullah sendiri, yaitu Hatib bin Abi Balta'ah. Ya, Umar, ya sebagaimana kita kata Umar sosok yang tegas. Yang pernah kita bahas kata Rasul yang paling penyayang kepada sesama umatku itu adalah Abu Bakar, tetapi yang paling tegas pada batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Umar bin Khattab. Kata Umar, ya Rasulullah, dani an adriba unuqah. Oh, ya Rasulullah, biarkan aku tebas lehernya. Ini fa innahu nafaqah. Sungguh ia adalah orang yang munafik. Ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ia kemudian konfirmasi kepada Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ini menyebutkan bahwa ya Rasulullah, di Mekah itu masih ada keluarga saya. Saya khawatir nanti terjadi apa-apa dengan keluarga saya, maka sedini mungkin saya sudah kabarkan. Ya, ini pelanggaran yang berat karena ini merupakan rencana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah menutup dengan rapat rencana ini. Akan tetapi karena beliau alumni Badar, ahlu Badar yang Allah Subhanahu wa taala sudah tazkiyah mereka, sudah jamin mereka, maka ia dimaafkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Meskipun pelanggarannya ini Berat. Ustaz. pelanggaran yang berat, dan salah satu sahabat yang merupakan ahlu Badar ini adalah Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Ya, orang kaya raya masih mau berdarah-darah. Orang yang miliuner seperti itu, yang infaknya saja kepada istri Rasulullah itu sampai berapa tadi itu? 170 miliar. Itu rela ikut bersama dengan sahabat yang lain, capek-capek jalan, capek-capek berperang. Karena mereka sadar betul hakikat kehidupan dunia ini. Ya, ada yang menarik pada Abdurrahman bin Auf ya, saat perang Badar. Pernah ada 2 orang remaja datang pada Abdurrahman bin Auf bertanya ketika perang berkecamuk, wahai paman, yang mana itu Abu Jahal? Abdurrahman bin Auf melihat Abu Jahal ini seperti hutan belantara yang dikelilingi oleh pasukan-pasukan pelapis yang melindunginya, karena ia merupakan tokoh sentral, tokoh vital. Akan tetapi, kata Abdurrahman bin Auf, saat saya sampaikan kepada 2 anak remaja ini bahwa itulah sana Abu Jahal, ka'anni ara sakrain, maka seakan-akan saya melihat 2 burung elang, 2 burung raja wali yang akan mencengkram mangsanya. Nah, itu diantara peristiwa yang terjadi di perang Badar yang Abdurrahman bin Auf ceritakan. Ya, bagaimana ia yang menunjukkan bahwa itulah sana Abu Jahal, dan ternyata nanti ujung-ujungnya ya Abu Jahal ini kena pedang dari 2 anak remaja ini. Ya, dan nanti pada akhirnya juga dibunuh oleh sahabat Rasulullah Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abu Jahal nama-nama memang yang pernah Rasulullah sebutkan di dalam doanya saat Rasulullah sholat, kemudian punggung beliau dilumuri dengan isi perut unta. Ya, saat itu Rasulullah melis nama-namanya. Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma alaika bi Utbah bin Rabi'ah, dan yang lainnya. Dan semuanya meninggal mengenaskan di perang Badar. Dan Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang alumni Badar yang mana ia sudah ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala karena keikutsertaannya di perang Badar. Jadi gradasi keutamaan sahabat itu berbeda-beda. Tidak semuanya sahabat itu satu level. Ya, ada sahabat yang utama tentu saja adalah Khulafaur Rasyidun, ya, kemudian Ahlu Badar, dan berbeda antara orang yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah dan setelah Fathu Makkah. Ya, dan keutamaan sahabat ini selain ia adalah orang yang awal-awal masuk Islam lewat tangan siapa? Abu Jahal, Abu Bakar, kemudian ia juga merupakan ahlu Badrin. Ya, ini keutamaan sahabat yang mulia. Yang keempat, keutamaan dari Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang dari 6 sahabat yang ditunjuk oleh Umar untuk memilih khalifah yang ketiga. Ya, ini juga keutamaan dari sahabat yang mulia. Annahu ahadu as-sitta ashabu syura alladzina akhbar Umar. Jadi saat Umar memimpin sholat subuh, beliau itu ditusuk oleh seorang majusi, Abu Lu'lu'ah. Beliau sebagai imam itu datang dari saf belakang itu menusuk Umar. Umar kemudian terjatuh dan ia meminta orang yang ada di belakangnya itu maju untuk melanjutkan imamah kepemimpinan sholat sebagai imam sholat. Dan yang ada di belakang Umar saat itu siapa? Abdurrahman bin Auf. Ya, ini juga menunjukkan bagaimana memang Abdurrahman bin Auf ini ahlul khair. Orang kaya tetapi selalu di saf pertama di belakang imam. Nah, ini selalunya kita mendapatkan inspirasi yang luar biasa. Orang kaya tetapi di mana ada pintu-pintu kebaikan tidak pernah alfa. Kalau orang kaya itu biasanya kan saya sudah diwakili oleh harta saya. Saya sudah berinfak, sudah cukup. Sholat subuh pun ya mungkin datang masbuk dan seterusnya. Tetapi ternyata tipikal seperti Abdurrahman bin Auf terdepan dalam peperangan. Ya, yang tentu saja infaknya sudah tidak diragukan. Di sholat subuh sekalipun, ia selalu di saf pertama. Ia berada di saf pertama di belakang imam. Ya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Abdurrahman bin Auf yang melanjutkan sholat itu, memimpin sholat itu. Dan beliau meringankan bacaan sholat itu sampai kemudian ya, orang mendatangi Umar. Melihat ternyata Umar ini sudah semakin kepayahan. Ya, karena Umar sudah sadar bahwa ajalnya sebentar lagi, maka ia meminta kepada putranya untuk melobi ibunda kita Aisyah agar Umar bisa dimakamkan
di dekat dua sahabatnya, di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Ya, saat itu Aisyah kemudian mengatakan, sebenarnya saya persiapkan tempat itu untuk tempatku nanti di dekat suamiku dan ayahku. Akan tetapi karena yang minta itu adalah Umar, maka saya relakan. Dan ini tentu saja keutamaan yang luar biasa. Masya Allah. Yang sampai sekarang 24 jam orang itu berziarah ke tempat tersebut dan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Umar. Ya, jadi setiap saat datang orang yang mendoakan. Tapi itu direlakan oleh ibunda kita Aisyah untuk Umar ibnul Khattab. Kemudian datang laporan dari anak beliau bahwa ibunda Aisyah sudah merelakan, meridhoi agar beliau dimakamkan di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Kemudian saat itu, ya, sahabat-sahabat kemudian berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, ausiya Amirul Mukminin istakhlif. Wahai Amirul Mukminin, berikan wasiat, tunjuk siapa nanti orang yang akan melanjutkan kepemimpinanmu. Ya, karena Abu Bakar itu langsung istikhlaf, langsung kemudian ia menunjuk Umar sebagai pengganti. Maka para sahabat juga minta kepada Umar agar Umar memilih siapa sahabat yang akan menggantikannya sebagai khalifah. Maka saat itu Umar hanya mengatakan, ma'ajidu ahaqqa bihadzal amri min haula'in nafar alladzina tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhum radin. Saya tidak tahu, kata Rasulullah, yang lebih berhak untuk urusan ini kecuali orang-orang yang waktu Rasulullah meninggal, Rasulullah sudah ridho terhadap mereka. Rasulullah sebutkan 6 orang yang berhak dan pantas untuk duduk sebagai pemimpin. Siapa itu? Yang pertama adalah Utsman bin Affan. Yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga adalah Zubair bin Awam. Yang keempat adalah Tolha. Yang kelima adalah Abdurrahman bin Auf. Ya, Utsman, Ali, Zubair, Tolha, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdurrahman bin Auf. Ya. Umar memberikan otoritas kepada 6 orang ini untuk membicarakan, berdiskusi siapa di antara mereka yang akan duduk sebagai khalifah yang ketiga. Karena kata Umar, 6 orang ini yang paling berhak. Karena Rasulullah ridho pada 6 orang ini. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Tolha, kemudian Zubair, juga Utsman dan Ali. Ya. Zubair, kemudian rapatlah mereka, karena 6 orang jumlahnya banyak, gimana supaya semakin mengerucut pemimpin ini. Maka Zubair mundur dan mengatakan, ya, saya serahkan kepada Ali. Ya, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas itu juga mundur. Ya, sahabat yang lain juga, ya, siapa lagi dari 6 orang itu juga mundur. Sisa 3, Utsman, Ali dan Abdurrahman bin Auf. Tolha mundur, Zubair mundur, dan Tolha, Zubair dan Sa'ad bin Abi Waqqas juga mundur. Sisa 3 orang ini, maka Abdurrahman bin Auf, saya juga mundur. Sisa kalian berdua. Ya, ini bagaimana mereka tidak tamak dengan kepemimpinan. Orang kan biasanya kalau banyak harta itu ya bagaimana dengan jalur politik lagi bisa jadi pemimpin. Banyak logistik. Ya, Abdurrahman bin Auf kalau mau bisa dengan itu, tetapi ternyata tidak. Ia mundur. Nah, sisa kalian berdua. 2 ini ya hampir-hampir keutamaannya sama-sama menantu Rasulullah. Ya, yang satu merupakan suaminya Fatimah radhiyallahu taala anha sekaligus sepupu Rasulullah. Yang satunya Utsman bin Affan adalah juga menantu Rasulullah, bahkan menikahi 2 putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga orang kaya seperti Abdurrahman bin Auf yang infaknya sangat banyak. Masya Allah. Maka soundinglah ke penduduk kota Madinah, siapa yang kira-kira mereka lebih pilih. Iya, siapa suara terbanyak lah mungkin kalau bahasa kita di antara 2 orang utama ini, antara Utsman atau
atau Ali. Ternyata lebih banyak yang menyuarakan Utsman. Maka berbaiatlah sahabat-sahabat Rasulullah pada Utsman. Syahidnya, intinya yang kita ingin bahas, bagaimana Umar pun mengakui kedudukan seorang Abdurrahman bin Auf. Bahwa sepeninggalnya ada 6 orang yang pantas untuk urusan ini, yang Rasulullah itu ridho. Ya, saat Rasulullah wafat, ridho pada 6 orang ini. Ya, Utsman, Ali, Zubair, Tolha, Sa'ad, dan Abdurrahman bin Auf. Nah, ini keutamaan yang keempat. Keutamaan yang kelima, ya, keutamaan yang kelima, Nabi pernah membelanya secara langsung. Ya, bahwa ya, min manaqibihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dafa anhu binafsi. Ya, pernah terjadi sesuatu antar sesama sahabat Rasulullah. Ya, mereka kan masyarakat manusia, bukan masyarakat malaikat. Yang namanya manusia bagaimanapun itu pasti kadang ada gesekan. Latar belakang kita yang berbeda, pandangan kita yang berbeda, itu biasanya ada gesekan. Jangankan ke sesama kita, suami istri saja biasa itu terjadi pro dan kontra dan perbedaan pendapat. Pernah terjadi permasalahan di antara sesama sahabat Rasulullah. Abdurrahman bin Auf ya, memiliki masalah bersama dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain, yaitu Khalid ibnul Walid. Nah, ini sama-sama sahabat yang utama. Abdurrahman bin Auf kita sudah bahas tadi. Khalid juga ya bukan orang sembarang. Ia merupakan panglima perang, Saifullah al-Maslul, ya, pedang Allah yang terhunus. Ya, yang waktu di perang Mu'tah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berpesan, ya, nanti kalau panglima ini gugur, ya, Zaid bin Harithah gugur, maka beralih kepemimpinan pasukan kepada Ja'far. Kalau Ja'far gugur, maka kepada yang lainnya dan seterusnya. Ya, saat itu semua yang nama-nama yang sudah ditunjuk oleh Rasulullah ini sudah gugur, dan Khalid yang akhirnya mengambil bendera dan menjadi pemimpin pasukan. Dan di Madinah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tadi, si fulan sudah meninggal, si fulan sudah gugur, dan sekarang yang memegang bendera kepemimpinan adalah Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, yaitu Khalid ibnul Walid. Ya, sahabat yang mulia, tetapi ya namanya mereka adalah manusia, mereka tidak maksum, mereka tetap saja bisa terjatuh dalam gesekan-gesekan, ya, karena namanya interaksi sesama manusia. Ya, dan ini merupakan pelajaran bagi kita. Ya, kadang kita dalam berinteraksi dengan orang lain maunya orang lain itu harus perfect. Nah, Ustaz. Ya, masuk dalam idealisme kita, pokoknya orang ini harus seperti ini, padahal kita tidak menyadari bahwa kita pun bisa terjatuh dalam kesalahan. Ya, padahal prinsip muamalah dengan orang itu sebenarnya sederhana. Pergaulilah orang lain sebagaimana Anda ingin dipergauli. Ya, kalau ingin orang lain hormat itu pada kita, belajar untuk hormat pada orang lain. Ya, kalau orang senangnya itu santun pada kita, ya belajar juga santun sama orang lain. Saat itu terjadi, singkat kisahnya, terjadi masalah antara Abdurrahman bin Auf dengan sahabat yang mulia Khalid ibnul Walid. Datang kabar ini kepada Rasulullah, ternyata 2 orang sahabatnya ini berselisih. Dan saat itu Khalid itu melontarkan ucapan yang menghina Abdurrahman bin Auf. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung membela Abdurrahman bin Auf dengan mengatakan, la tasubbu ahadan min ashabi. Jangan kalian sekali-kali mencela, menghina salah seorang dari sahabatku. Fa inna ahadakum law anfaqa mithla Uhudin dhahaba. Sekiranya di antara kalian ada yang berinfak dengan emas sebesar Uhud, ya, kata Rasulullah, ma adraka mudda ahadihim, tidak sama dengan infak mereka walaupun 1 mud. Masya Allah. Wala nasifahu, bahkan setengahnya sekalipun. Ya, setengah infaknya sahabat Rasulullah, setengah mudnya, itu tidak sama meskipun kalian berinfak dengan 1 gunung emas. Jadi asbabun nuzulnya ini Ustaz ya, hadis ini. Ada 2 sebenarnya. Ini hadis yang lain pada kasus antara Khalid dan Abdurrahman bin Auf. Ada juga asbabun nuzulnya yang lain, itu yang disebutkan ulama pada waktu peristiwa Tabuk. Ada sahabat yang berinfak dengan harta yang sedikit. Ya, ada sahabat yang kaya raya seperti Utsman dengan harta yang banyak.
Ada sahabat yang hanya datang dengan satu genggam kurma. Ya, itu kemudian dicibir. Maka keluar juga hadis ini, la tasubbu ashabi, jangan kau hina sahabatku. Ya, intinya dalam permasalahan, semuanya dalam permasalahan harta. Iya, ini dicibir dengan permasalahan harta itu, kata Rasul, jangan engkau cibir, jangan kau hina sahabatku. Meskipun kalian berinfak dengan satu gunung emas Uhud, itu tidak sama dengan satu mud infak mereka. Nah, ini juga menunjukkan betapa kualitas suatu ibadah itu sangat ditentukan dari aspek hati, aspek keikhlasan. Mungkin tidak banyak, tetapi itu yang bisa kita berikan, itu maksimal yang kita bisa berikan, dan itu yang sangat ikhlas, maka itulah yang terbaik. Syahidnya bagaimana Rasulullah pernah membelanya langsung, jamaah sekalian. Abdurrahman bin Auf. Kemudian keutamaan yang keenam, wa min manaqibi ikhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu syahid. Kabar gembira dari Nabi bahwa ia akan mati syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Zaid. Ya, Sa'id bin Zaid ini iparnya Umar. Dan uniknya tadi Umar, subhanallah, bagaimana para salaf kita. Dari 10 orang yang dijamin masuk surga, semuanya dilibatkan tadi dalam syuro itu. Kecuali satu orang. Siapa itu? Sa'id bin Zaid. Umar tidak memasukkan iparnya. Umar tidak memasukkan keluarganya dalam syuro itu. Termasuk ada yang mengusulkan agar Abdullah bin Umar yang menjadi khalifah. Karena dia merupakan ulamanya sahabat, tetapi Umar tidak mau. Nah, ini karakter kepemimpinan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ia tidak ingin pribadinya itu betul-betul berebutan dengan kekuasaan. Ya, juga tidak ingin melibatkan keluarganya. Beda dengan sekarang, anak itu sudah diproyeksikan bagaimana kemudian mendapatkan kedudukan, ya meskipun dengan menghalalkan segala cara, waliyadzubillah. Ya, bahkan dengan ada iparnya yang tidak mau libatkan. Dari 10 orang yang dijamin masuk surga tadi, itu kan 2 orang sudah meninggal. Ya, ada Abu Bakar dan siapa? Abu Bakar yang sudah meninggal. Umar juga sudah akan meninggal. Sisa 8, ya, yang Abu Ubaidah bin Jarrah juga sudah meninggal. Berarti sisa 7. Nah, 7 ini ternyata 6 saja. Satunya tidak boleh masuk, yaitu iparnya. Saking tidak maunya keluarganya ini terlibat dalam permasalahan kedudukan. Nah, itu diriwayatkan oleh Zaid bin Zaid ini. Ya. Zaid bin Zaid mengatakan, asyhadu ala Rasulullah. Saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan saya mendengar beliau mengatakan, Uthbut Hira. Ya, Rasul pernah naik ke Gunung Hira dan mengatakan, tenang wahai Hira. Ya. Fama alaika illa nabi. Sesungguhnya di atasmu ini ada seorang nabi. Awis siddiq aw syahid. Atau seorang siddiq dan seorang syahid. Yang saat itu jamaah sekalian, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di atas gunung itu yang ada adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kemudian yang lainnya Umar, Uthman, Ali, Tolha, Zubair, dan Sa'ad, serta Abdurrahman bin Auf. Nah, inilah semuanya orang-orang yang syahid. Nah, ini kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia akan mati syahid. Kemudian yang terakhir, keutamaan yang ke-7, Nabi pernah jadi makmum di belakangnya. Ya, ini luar biasa. Jangankan kita menjadi imamnya Rasulullah atau Rasulullah menjadi makmum kita. Antum bayangkan misalnya Syekh Sudais berada di belakang antum jadi makmum. Ya, atau jangankan Syekh Sudais, siapa misalnya di Makassar ini. Imam yang paling terkenal. Ustadz Harman lah misalnya. Antum jadi imam, baru di belakang antum ada Ustadz Harman. Ustadz Harman Tajang, semoga Allah menjaga beliau. Amin. Itu ada di belakang antum. Ini Abdurrahman bin Auf, pernah beliau jadi imam dan di belakangnya ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya bagaimana? Di perang Tabuk, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu subuh sudah masuk, tetapi Rasulullah ingin buang hajat. Maka Rasulullah pergi mencari tempat yang jauh, kemudian ia menyelesaikan hajatnya di sana. Sahabat yang menunggu khawatir waktu sholat sudah akan habis, sementara Rasulullah belum kembali. Akhirnya mereka mengambil inisiatif untuk sholat.
Dan yang dipilih menjadi pemimpin, menjadi imam sholat saat itu adalah Abdurrahman bin Auf. Nah, ini menunjukkan keutamaan, sudah merupakan orang kaya raya, infaknya banyak, berperang ikut berperang, Gemar sedekah juga. gemar sedekah. Iya. Jadi imam lagi. Iya. Kalau sholat juga di saf pertama lagi. Iya. Ternyata pas di rakaat yang kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Beliau ikut sholat. Ya, jadi makmumnya Abdurrahman bin Auf. Setelah mereka semua selesai sholat, Rasul kan lanjutkan rakaat kedua. Mereka balik, lihat ternyata ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaget. Ya, ini peristiwa yang tentu luar biasa. Ya, maka termasuk Abdurrahman bin Auf melihat ternyata Rasulullah jadi makmumnya. Akan tetapi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian selesai sholat, beliau mengatakan, ahsantum, kalian sudah melakukan hal yang benar. Apa hal yang benar itu? Yang pertama adalah memilih Abdurrahman bin Auf sebagai imam. Yang kedua apa? Yang kedua memilih untuk sholat meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum tiba. Ini merupakan bentuk keridhaan dan kedudukan seorang sahabat yang mulia, Abdurrahman bin Auf, orang yang kaya raya, banyak sedekahnya, sangat perhatian terhadap sholatnya, bahkan siap mengorbankan nyawanya sekalipun untuk agama yang mulia ini. Saya kira ini yang sempat kita bahas pada tokoh yang luar biasa ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil teladan dan inspirasi dari kehidupan sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf. Ya, Allah Ta'ala alam. Baik pemirsa, sangat Masya Allah pembahasan kita siang hari ini. Sayang, kita dibatasi oleh waktu. Mungkin hanya satu pertanyaan saja, Ustaz. Oh iya, boleh. Afwan Ustaz, dibalik keutamaan dari 10 sahabat secara umum sampai bahkan diberi jaminan masuk surga. Ya. Nah, pertanyaan Ustaz, apakah amalan-amalan mereka itu sama secara umumnya yang dibebankan juga kepada bukan dibebankan, yang diperintahkan juga kepada kaum muslimin secara umum, atau memang ada amalan-amalan khusus yang mereka lakukan, Ustaz, untuk bisa meraih kemuliaan seperti itu, Ustaz? Iya, kalau pembebanan amalan sama saja dengan kaum muslimin yang lain. Semuanya sama-sama mukallaf dan taklifnya sama. Ya, apa yang wajib bagi sahabat juga wajib bagi kita. Apa yang haram bagi sahabat juga haram bagi kita. Cuma yang membedakan mereka, seperti kata sahabat tadi, abarruhum quluban. Mereka memiliki hati yang terbaik. Dan segala sesuatu itu sumbernya adalah hati. Ya, kenapa misalnya orang seperti Abdurrahman bin Auf, orang kaya raya seperti itu, rela menghabiskan hartanya untuk infak, masih mau ikut berperang, masih hadir sholat berjamaah dan itu di saf yang pertama, bahkan jadi imam. Lagi-lagi itu berangkat dari hati. Ia sadar betul, hatinya tahu betul bahwa kehidupan dunia ini adalah sementara. Bahwa kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan akhirat kelak. Maka baik yang kaya maupun yang miskin, yang pebisnis, petani, kalau sudah panggilan untuk akhirat, maka mereka memiliki kesadaran yang kolektif. Sahabat-sahabat Rasulullah tidak ada, saya kaya cukup saya diwakilkan oleh harta. Saya miskin, saya lagi bertani, maka mungkin yang lebih lowong waktunya tidak ada. Kalau untuk urusan panggilan akhirat, kehidupan yang sesungguhnya, maka mereka memiliki kesadaran kolektif. Ini yang luar biasa pada kehidupan sahabat-sahabat Rasul. Adapun taklifnya sama saja. Iya, mereka wajib sholat, kita juga wajib sholat. Mereka haram minum miras, khamr, kita juga haram. Tetapi bagaimana hati kita yang berbeda dengan mereka. Keimanan kita berbeda dengan kualitas keimanan mereka dididik langsung oleh Rasulullah dan bukan secara kebetulan, tetapi Allah memilih mereka sebagai pendamping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam, seperti itu.